Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatil minnal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Ini kita umat Islam diingatkan kepada satu peristiwa besar yang pernah terjadi dalam sejarah perkembangan Islam, yaitu peristiwa diturunkannya kitab suci Al-Quran, atau yang populer dengan peristiwa Nuzulul Quran. Setiap agama mempunyai kitab-kitab suci tentu. Orang Yahudi punya kitab Taurat, orang Nasrani punya kitab Injil, orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, pengikut Majusi punya kitab Zen Westa, orang kebatinan punya kitab Dharma Gandul. Dan kita umat Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakinin Quran sebagai kitab suci? Karena tiga hal. Pertama, sampai dengan hari ini tidak seorang pun yang mampu membuat satu kitab seperti Al-Quran ini. Bahkan janganlah satu kitab, satu surah sekalipun, bahkan satu ayat sekalipun, sebuah kitab dinamakan suci kalau dia bebas dari intervensi manusia. Kalau memang Al-Quran adalah buatan seorang yang bernama Muhammad, kalau Muhammad mampu melakukannya, maka orang lain juga tentu akan mampu. Barangkali belum pernah ada yang mau mencoba. Sudah, bahkan Al-Quran sendiri memberikan tantangan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Jikalau kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kalian anggap itu bikinan Muhammad saja, coba kau buat satu surah saja semacam Al-Quran ini. Enggak mampu kamu sendiri, wada'u syuhada akum, ajak teman-temanmu secara bersama-sama buat satu surah saja semacam Al-Quran ini. Pernah ada yang mencoba membuat satu surah dengan gaya bahasa surah Al-Fil. Al-Fil wa mal-fil kama adraka mal-fil lahu hurtumul tawil wa lahu zail. Gajah, apakah gajah itu? Tahukah kamu apa itu gajah? Dia punya belalai dan dia punya ekor yang panjang. Kalimatnya sudah berbentuk syair, tapi isi jauh dari api. Karena yang namanya gajah nggak perlu turun surah seperti itu pun orang semua ngerti. Kalau gajah mesti punya belalai dan mesti punya ekor. Dari isi jauh panggang dari api. Surah semacam Al-Fil tadi dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab, dan masyarakat Quraisy memang kaya sekali dengan penyair, dengan pujangga, dengan sastrawan, sehingga tiap tahun di pasar namanya Ogas dipertandingkan syair-syair yang hebat-hebat. Pemenangnya digantungkan syair di dinding Ka'bah. Sudah dicoba itu. Pada sisi lain kita melihat bahwa gaya bahasa hadis tidak sama dengan gaya bahasa Al-Quran. Kalau memang Al-Quran bikinan Nabi Muhammad, tentu saja bahasa Al-Quran sama dengan bahasa hadis. Ternyata jauh sekali. Jadi Al-Quran isi dan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis isi dari Allah, redaksi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, Quran sebagai kitab suci karena ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Secara logika bisa kita terima tentu. Allah pencipta manusia. Allah tahu benar batas kemampuan maksimal yang dimiliki oleh manusia. Karena itu kitab suci yang diturunkan untuk manusia tentu sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Sama dengan pabrik mobil di Jepang, bikin mobil namanya Toyota. Seiring dengan itu dia keluarkan buku panduan tentang mobil Toyota. Mobil ini namanya Toyota, kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam,
bahan bakarnya bensin, kalau rusak memperbaikinya begini, onderdilnya ini, karena pabriknya lah yang membuat mobil, pabriknya juga yang mengeluarkan buku petunjuk, dan tentu saja buku itu sesuai benar dengan mobilnya. Lalu tidak mungkin juga kita punya mobil Toyota rusak, kita perbaiki dengan buku panduan yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Nissan. Nissan ya, Fiat misalnya, tentu saja tidak cocok. Begitulah manusia. Jikalau dia ingin baik, jikalau dia ingin mencapai sukses dunia dan akhirat, dia harus menggunakan buku petunjuk yang diturunkan oleh yang bikin manusia. Perintah Al-Quran, ajarannya sesuai dengan fitrah. Apabila kemampuan melaksanakan sebuah perintah berkurang, maka tekanan perintah pun biasanya menurun. Mari kita ambil beberapa contoh. Satu hari seorang sahabat datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, "Halaktu ya Rasulullah, ya Rasul, celaka benar saya ini." "Ma'ahlakaka, apa yang bikin engkau celaka?" "Tu ala imroti fi Ramadan, bulan puasa Ramadan saya enggak kuat ya Rasul, saya bergaul dengan istri saya." "Begitu?" "Iya." "Ya sudah, bayar dendanya." "Apa ya Rasul?" "Bebaskan budak." "Oh, saya tidak punya budak." "Ya Rasul." Benar. "Baik, kau puasa 2 bulan berturut-turut." Arti 2 bulan berturut-turut, sudah mendapat 50 hari batal. Ulang lagi dari hari pertama. Itu beratnya. Kalau orang puasa Ramadan ngumpul atau bergaul dengan istrinya, berat. Itu mutawaliyat, berturut-turut. Tidak kuat ya Rasul, tidak kuat. Orang 1 bulan saja saya enggak kuat, apalagi 2 bulan. "Benar, kamu tidak kuat." "Enggak kuat ya Rasul." "Ya sudah, kamu beri makan fakir miskin 1 orang 1 mud ya Rasul, ya. Jangankan memberi makan 60 fakir miskin. Istri saya di rumah sehari makan, sehari tidak. Saya orang miskin ya Rasul." Lagian orang ini ya kurang ajar, sudah miskin melanggar peraturan. Rasul senyum, kemudian masuk ke dalam kamar, keluar kembali membawa sekeranjang kurma. "Kang, kalau kamu tidak apa-apa di rumahmu, bawa pulanglah kurma itu. Sedekahkanlah kepada orang-orang miskin di kampungmu sekitar rumah sebagai pembayaran dendam ya Rasul. Apalagi di kampung saya itu yang paling miskin saya." Kurang ajar betul orang ini. Marahkah Rasul mendengar ini? Tidak. Beliau malah senyum mengembang, lalu berkata, "Kalau memang begitu kondisi, bawa pulanglah kurma ini, beri makan anak istrimu." Inilah watak dari perintah Al-Quran ini. Mentok ngomong ngono ya ngono, ning aja kaya ngono. Ini harus begitu, mesti harus begitu, tidak. Sesuai dengan fitrah manusia. Di awal-awal turun perintah puasa, sebagian sahabat itu menyangka siang malam tidak boleh bergaul dengan istri. Mau bertanya mereka malu. Akhirnya ada juga yang serempet-serempet. Satu hari selesai sholat zuhur, antara mereka pada kumpul saling bertukar pengalaman. Yang satu semalam saya nggak tahan loh. Terus ya saya begitulah dengan istri saya. Yang satunya juga bilang, saya juga loh. Ternyata banyak. Terhadap ini kemudian turunlah penegasan Al-Quran. "Uhillalakum lailatas siyami ahillalakum lailatas siyami arasyani saikum." Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istri. Kenapa? Ini fitrah, ini manusiawi. Kalau siang tidak boleh, malam pun tidak boleh. Sebulan penuh, apa enggak pingsan bapak-bapak itu, kakang itu. Inilah fitrah, sesuai dengan fitrahnya. Semua ajaran agama, semua konsep Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci memang kalau ajarannya sesuai dengan fitrah manusia, bukan memberikan beban kepada manusia. Makin kita renungi konsep Al-Quran, makin kita renungi perintah-perintah agama, makin sampai kepada kita keyakinan bahwa itu sebenarnya apa yang diperlukan oleh manusia. Kita perlu buat, kita perlu zakat, kita perlu sholat tahajud di malam hari sepertiga malam. Kalau agama sudah merupakan need, keperluan dalam hidup kita, maka tidak ada lagi beban dalam melaksanakan. Saya wajib sholat, saya wajib sedekah, saya wajib haji.
Tapi kalau sudah saya perlu, dengan merenungi kenapa kita sujud, kenapa kita bersujud, apa manfaat yang kita peroleh melaksanakan ibadah haji atau umroh, kita akan sampai kepada needs. Pada saat itu pelaksanaan ajaran agama tidak lagi akan menjadi beban, tapi akan kita laksanakan dengan sepenuh hati, karena dalam kita sujud kepada Allah, disitulah tingkat keperluan hidup kita. Puasa, zakat, infak, sedekah, dan begitu seterusnya. Kita doakan mudah-mudahan yang belum berhaji semoga segera bisa mendaftarkan haji, yang bisa belum belum umroh mudah-mudahan segera bisa datang ke makam Rasulullah, bisa melaksanakan umroh, diberikan rezeki banyak dan barokah, selamat dunia dan akhirat, terima tobatnya, diampuni dosanya, dikabulkan hajat-hajatnya. Sekian. Mohon maaf lahir batin. Usikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara Trisantri. Kalau ada salahnya dari saya pribadi, kalau ada benarnya dari Allah dan Rasulnya.